Ada banyak cara orang mencari kekuasaan. Tapi yang paling gelap adalah saat mereka menggunakan jalan gaib. Jalan yang bukan hanya sekedar untuk memikat, tetapi untuk menundukkan, mengendalikan, dan bahkan menghancurkan kehendak orang lain. Aku pasang susuk benang mas. Dadi wong ayu lan menarik. Farah? Pak, kok salonnya dibuka lagi? Siapa yang bakal ngurus? Nah, itu orangnya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah pilu dan perjuangan dari seorang perempuan yang bernama Sarah. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut Mbak Sarah. Terima kasih banyak Mbak Sarah sudah bersedia hadir dan bersiap untuk membagikan kisahnya. Kami persilakan. Baik, Mbak. Awalnya, keluarga saya tuh baik-baik aja, Mbak. Papa dan mama saya kompak menekuni usaha salon kecantikan. Papa saya yang ngurus keseluruhannya, dan mama saya di bagian operasionalnya. Sampai satu ketika, di suatu malam, mama saya ngalamin hal yang di luar nalar. Hal yang sangat aneh, Mbak. Hal aneh apa, Mbak? Mama kenapa, Ma? Maksud Mama apa, Ma? Ma? Ada apa dengan Mbak Magda, Ma? Ma, sadar, Ma! Mama! Mama! Ma, sadar, Ma! Ma! Mama! 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 Sarah, apa yang terjadi Sarah? Ya ampun Sarah. Sarah. Sabar ya Sarah. Katanya wajah jenazahnya Bu Tina kayak kebakar gitu. Beruntusan, serem. Apa gara-gara masker krimnya itu yang diracik dia sendiri di salonnya, Bu? Bisa jadi. Iya. Maaf ya, Bu. Saya juga pakai krim masker itu setiap minggu. Tapi muka saya malah lebih bagus. Nggak kayak gitu. Ya terus, ibu kamu yang cuma bantu, tapi wajahnya kok kayak gitu meninggalnya, kayak gosong gitu. Serem, iya kan? Aneh ya. Aneh kan? Iya. Ya ibu saya nggak kayak gitu, Bu. Sudah, Nan, sudah. Ibu-ibu, saya mohon maaf ya. Ini sedang acara pemakaman istri saya. Saya minta ibu-ibu tolong dijaga ucapannya. Ayo, Nak.
Pak, boleh silakan ditutup. Ya, baik Pak. Bentar ya. Mbak Sarah tadi sempat cerita bahwa mama Mbak sebelum meninggal sempat menyebutkan satu nama. Iya mbak, mama saya nyebut nama Magda sebelum mama saya meninggal. Magda. Iya, Magda itu siapa? dia itu asisten mama saya di salon mbak. Dan waktu mama mengucapkan nama Magda, apakah Mbak merasa ada sesuatu yang aneh? Iya mbak, saya merasa ada sesuatu yang gak beres. Dan apakah Mbak curiga bahwa Magda ini ada hubungannya dengan wafatnya mama? Pasti mbak, saya yakin Magda itu ada kaitannya dengan meninggalnya mama saya mbak. Sarah, sepertinya salon ini mau papa tutup aja. Iya, Pak. Mama baru aja meninggal. Dan gak ada yang sanggup buat terusin salon ini. Iya. Kalau boleh aku usul, salonnya nggak usah ditutup. Selama ini aku udah bantu majuin salonnya dan aku hafal semua klien, semua catatannya, dan selama ini almarhumah udah sering titipin ke aku. Jadi kalau bisa aku aja yang ngurusin salonnya. Kamu asal ngomong ya, Mbak? Enak banget ya ngomongnya. Atau jangan-jangan Mama meninggal akibat kamu? Apa kamu bilang, Sarah? Iya, Pak. Mama meninggal di pangkuan aku. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mama nyebut nama dia. Dan aku inget banget, Pak. Muka Mama kayak ketakutan banget. Apa yang sudah kamu lakukan sama istri saya? Kamu apain istri saya? Hah? Hah? Aku gak ngelakuin apa-apa. Selama ini tuh aku bantuin almarhumah, bukan nyakitin. Kalian aja yang buta. Kamu licik. Kamu ngedeketin Mama, pura-pura peduli. Padahal kamu nunggu Mama lengah kan? Sarah, kamu kalau nuduh kasih bukti. Jangan asal ngomong. Saya nggak bisa tinggal serumah dengan orang yang sudah menyakiti istri saya di hari-hari terakhirnya. Jadi kalian nyalahin aku? Setelah semua yang udah aku berikan pada salon ini balasan kalian. Magda, tidak ada tempat lagi kamu untuk di sini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Silakan keluar. Keluar kamu. Oke. Kalian akan menyesal. Sekarang giliran. Aku pasang susuk benang mas. Dadi wong ayu lan menarik.
Mas Doni, kamu harus jatuh ke pelukanku. Kenapa pikiranku jadi ke Magda aja ya? Apa mendingan aku telepon dia aja kali ya? Mungkin dia mau angkat. Halo Mas Doni. Halo Magda. Magda, suara kamu itu membawa aku jadi tenang. Aku juga mau minta maaf ya Magda. Dengan kemarahan aku tadi. Sebenarnya aku nggak benar-benar mau mencat kamu. Iya Mas, gak apa-apa. Aku seneng banget loh. Akhirnya aku gak jadi pecat. Oh iya Mas, suara kamu juga bikin aku selalu kangen loh Mas. Iya. Papa, lagi teleponan sama siapa? Sama Magda. Mahda. Serius, Pak? Ngapain telepon-telepon? Sana kamu. Ganggu papa aja kamu. Maaf Magda, kamu masih di sana kan? Iya Mas, masih di sini kok. Kenapa Mas? Oh iya. Maafin ya soal barusan ya. Aku mau nanya, untuk besok kamu pasti bisa ke salon kan? Iya Mas, aku besok pagi datang ke salon ya. Baik, kalau begitu sampai ketemu besok ya Magda. Ya udah Mas, sampai ketemu besok. Saya nggak ngerti lagi, Mbak. Kenapa papa saya berubah? Tiba-tiba papa saya tuh jadi lembut sama Magda. Bahkan kayak nggak inget kalau mama saya tuh baru aja pergi. Dan Mbak Sarah mulai merasakan perubahan itu tuh sejak kapan? Setelah malam itu, Mbak. Setelah saya nuduh Magda, terus papa mecat dia. Tapi tiba-tiba papa malah nelpon Magda lagi. Itu aneh sekali sih Mbak. Tapi setelah itu semua, apa yang paling membuat Mbak Sarah shock? Besoknya, papa manggil lagi si Magda itu dan buka lagi salon peninggalan mama, Mbak. Padahal papa tuh udah berencana nutup salon peninggalan mama, Mbak. Sarah? Pak, kok salonnya dibuka lagi? Siapa yang bakal ngurus? Nah, itu orangnya. Papa sadar gak sih apa yang papa lakuin? Ini salon mama. Dan mama belum lama meninggal, Pak. Aku cuma bantuin papa kamu, Sarah. Seperti yang aku lakuin ke almarhumah mama kamu. Kamu jangan ikut-ikutan soal mama ya. Mama nyebut kamu saat dia mau meninggal. Pasti kamu ada hubungannya dengan kematian mama. Cukup, Sarah. Kamu jangan seenaknya aja ngomong. Ya? Magda ini nggak ada hubungannya dengan kematian ibu kamu. Papa kenapa berubah sih? Papa bahkan kelihatan gak berduka lagi. Padahal kemarin mama baru meninggal, Pak. Asal kamu tahu aja, Sarah. Sebentar lagi Papa akan menikah dengan Magda. Papa bakal nikah sama dia? Iya. Kalau kamu nggak suka, kamu silakan keluar dari rumah.
ini kayak bukan diri papa yang dulu. Kenapa papa bisa gitu sih? Ayo sayang, kita masuk aja yuk. Salon ini harus hidup lagi. Sikap papa tuh berubah drastis, Mbak. Semuanya nggak masuk akal lagi. Nggak masuk akal tuh maksudnya bagaimana Mbak Sarah? Papa jadi nurut banget sama perempuan itu, Mbak. Padahal sebelumnya papa saya tuh orang yang rasional. Nggak pernah segampang itu percaya sama orang lain. Mbak, apa kamu nggak curiga bahwa ada hal lain di balik perubahan sikap papa kamu? Saya curiga, Mbak. Saya percaya perempuan itu tuh pakai guna-guna untuk papa saya. Supaya papa saya tuh nurut sama dia. Sini sayang. Kamu lihat ya, mulai sekarang rumah ini juga jadi rumah kamu. Makasih ya, Mas. Papa? Papa apa-apaan sih? Ngapain papa bawa ini ke rumah kita? Karena sekarang Magda ini adalah istri papa. Dan kami baru aja menikah. Papa nikah sama dia? Pak, belum lama mama meninggal, Pak. Sarah. Aku gak berniat buat gantiin ibu kamu, Sarah. Aku cuma pengen bahagiain papa kamu. Kamu apain papaku? Kamu ngapain papaku? Cukup Sarah, cukup. Kamu, Mas. Kamu nggak boleh kasar sama istri papa. Sadar, Pak, sadar. Papa tuh udah diguna-guna sama perempuan jahat ini. Sarah! Kamu dengar kata papa? Lihat papa! Lihat! Magda ini sekarang istri papa. Dan dia juga mama kamu. Kamu harus hormat sama dia. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Ayo sayang yuk. Aku mau kasih lihat kamar kita, ya? Ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin Ayo silakan sayang. Nah, ini akan jadi kamar kita sekarang sayang. Oh, akhirnya ya, Mas. Aku sekarang di sini juga. Dan sekarang kamar ini jadi milik kita berdua ya? Iya dong. Mas, masih ada barang-barangnya Tina? Iya maaf sayang, aku belum sempat beresin. Buang semuanya ya, Mas? Itu, foto itu juga. Aku gak mau ya lihat ada barang-barangnya Tina di kamar ini lagi. Sekarang itu, Mas, kamu itu cuma milik aku seorang. Jadi, aku gak mau ya ada jejak perempuan lain di kamar ini, oke? Baik sayang, malam ini juga akan aku buang semuanya, ya? Bagus. Aku gak mau ada bayang-bayangan masa lalu kamu, Mas. Iya sayang. Jangan, Pak, jangan dibakar. Ini semua peninggalan Mama, Pak. Jangan dibakar. Sarah, mama kamu itu udah meninggal. Ini semua cuma sampah. Pak, Pak, ini bukan sampah, Pak. Ini kenangan Mama, Pak. Jangan dibakar. Kenapa sih, Pak, sekarang? Papa berubah. Mas, biarin aja, Mas.
Biarin aja, Mas. Biar semua kenangannya hilang. Pasti ini semua gara-gara kamu. Kamu yang udah ngeracunin papa. Kamu nggak apa-apa? Sakit banget. Sarah, kamu jadi anak nggak tahu diri kamu, keterlaluan kamu. Jangan pernah sentuh lagi istri papa. Pak, sadar, Pak. Dia udah guna-guna papa. Perempuan jahat itu, Pak, yang udah guna-guna papa. Diam kamu. Mas, aku takut, Mas. Ayo. Aku obatin kamu di dalam ya. Ayo. Perempuan jahanam itu benar-benar menghancurkan hidup saya, Mbak. Dia ambil semuanya milik saya. Dia ambil papa saya, ambil rumah, ambil semua kenangan mama saya. Duh, Mbak. Dan papa kamu nurut begitu saja sama dia? Iya, Mbak. Dia bukan cuman perusak. Dia manipulatif, jahat. Dan saya curiga dia itu pakai sesuatu untuk dapetin bapak saya. Sesuatu yang kamu maksud itu apa, Mbak? Semacam ilmu hitam? Iya, Mbak. Saya curiga dia tuh menggunakan semacam santet atau susuk. Karena papa saya berubah 180 derajat, Mbak. Mbak, apa ada momen yang membuat kamu begitu yakin soal hal ini? Ada, Mbak. Kecurigaan saya makin kuat malam itu. Salon ternyata tetap buka tengah malam, Mbak. Itu suara hair dryer dari salon ya? Hah? Jam segini masih ada yang nyalon? Aneh banget. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu apa? Mbak, aku tuh pengen deh glowing kayak Mbak Magda. Kulitnya bersih banget. Suka deh aku ngeliatnya. Makasih, Mbak. Wati, ayo cepet keluar, Wati. Kamu gak lihat muka kamu? Sarah, Ayo, Ti. maksud kamu apaan sih? Ayo keluar, Ti. Maksud kamu apaan? Ayo, Ti. Pas. Jangan pegang kalian aku. Oh, kenapa nih? Aduh. Sarah, kamu kenapa? Maklum, Mbak. Dia belum sembuh dari depresinya. Ibunya kan baru aja meninggal. Wati, ayo keluar sekarang. Ti, Sarah, ini ada apa sih ribut-ribut? Hah? Itu, Mas. Aku kan lagi ngerias. Terus Sarah tiba-tiba masuk. Dia ngerusuh, Mas. Kamu nih bikin malu aja, Sarah. Enggak, Pak. Papa lihat dia bukan manusia biasa. Cukup. Ikut papa ke kamar. Ayo. Enggak, Pak. Masuk kamar. Ayo. Lepasin, Pak. Aduh, maaf ya, Mbak. Dia itu belum sembuh, Mbak. Dia itu beneran stres ya?
Sini, jangan bikin malu. Sini. Sini. Papa mau ngomong sama kamu, sini. Papa harus dengar aku, Pak. Di dalam salon itu, Wati kayak mayat pucet. Maksud kamu tuh apa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Yang papa lihat kamu itu ngamuk-ngamuk di salon. Di depan cermin yang duduk di kursi itu, pucat, Pak. Mukanya rusak. Dan Mahda apa? Mahda malah ngerias, senyum kayak biasa, gak ada masalah apa-apa. Jangan ngaco kamu. Aku gak ngaco, Pak. Salon mana yang buka di jam segini? Mana ada perempuan yang mau menikah di jam segini, Pak? Dirias, pakai baju pengantin. Sarah, kalau Magda itu ada klien, maka dia kerja, ya. Kamu jadi orang tuh jangan terlalu banyak curiga. Curiga karena peduli, Pak. Aku tahu perempuan itu tuh gak bener. Sejak perempuan itu datang ke sini, Papa tuh beda. Kamu tuh udah gak waras, Sarah. Hah? Kenapa kamu pikir malah kamu tuh lebih tahu dari papa kamu sendiri? Hah? Karena Papa udah diguna-guna sama dia. Papa tuh kayak orang linglung. Papa berubah. Cukup, Sarah. Perempuan itu bawa petaka, Pak, ke sini. Belum lama Mama meninggal. Terus Papa bawa perempuan itu ke sini. Dan Papa ngebuang semua peninggalan Mama. Mama kamu itu udah lama meninggal. Dan papa kamu ini berhak bahagia. Kenapa sekarang kamu jadi mau ngatur papa? Bahagia? Bahagia sama perempuan yang ngerias mayat malam-malam. Cukup, Sarah, ya. Kamu masuk kamar kamu sebelum papa sampai marah lagi. Ayo. Lepasin, Pak. Dia bukan manusia biasa. Iya, ayo. Pak, masuk. Lepasin. Gimana Mbak? Ada yang kurang? Enggak sih, bagus banget make upnya. Cantik. Aku jadi pangling banget. Makasih Mbak. Iya bentar. Mbak, udah aku transfer ya 10 juta. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Kalau gitu aku pamit ya. Baik, Permisi. Hati-hati ya Mbak ya. Iya. Malam itu, saya bener-bener shock, Mbak. Saya tuh ngerasain banget badan saya ini dililit sama rambut dari sanggul yang Mbak Wati. Untungnya saya bisa melepaskan diri loh, Mbak. Mbak, itu mengerikan banget, Mbak. Dan selama itu papa Mbak masa nggak ngebelain kamu? Iya, Mbak. Papa malah terus belain perempuan itu. Mata hatinya udah ketutup. Saya kayak nggak dianggap lagi di rumah sendiri. Jadi, menurut kamu papa kamu tuh udah bener-bener nggak bisa diselamatin lagi? Iya, Mbak. Berubah total. Dan ternyata penderitaan saya nggak cukup berhenti sampai di situ. Aduh, astaga Mbak, ada kejadian apa lagi? Waktu saya bangun tidur, saya lihat rambut saya berserakan di ranjang. Rambut saya dipotong. Kasar, nggak beraturan. Kamu tahu kenapa? Kenapa kamu begini? Rambut gue. Siapa yang ngelakuin ini ke aku? Mahda! Mahda! Tapi Bapak kamu yakin pelakunya adalah perempuan itu? Saya yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya. Sarah? Kamu yang potong rambut aku kan? Hah? Jawab Magda, kamu kan? Sakit, lepasin Sarah. Aku nggak tahu apa-apa Sarah. Siapa lagi yang ngelakuin selain kamu? Sarah jangan Sarah. Sarah, Kamu udah ngerebut semuanya dari aku. Mahkotaku pun kamu ambil. Sekarang aku bakal ambil balik. Sarah berhenti, Sarah. Lepasin aku, Sarah. Sarah.
Lepasin, Sarah. Papa bilang lepasin. Sarah. Waktu saya coba jelasin ke papa saya kena tusuk tangannya. Ya ampun Mas. Pak, aku nggak sengaja Pak. Aku cuma... Sarah, kamu mau bunuh papa kamu sendiri ya? Iya. Sarah, kamu udah gila ya Sarah. Saya nggak bermaksud, nggak bertujuan untuk menusuk papa saya, Mbak. Tapi papa saya, dia malah bilang saya mau bunuh dia. Ya ampun Mbak, di atas semua kejadian tuh kamu juga dituduh. Iya Mbak, saya dituduh nusuk papa saya sendiri. Saya dianggap stres, warga juga ikut ngecap saya. Kata mereka, saya udah nggak waras. Saya cuma anak yang kehilangan Mbak. Mama saya meninggal, papa saya berubah. Dan saat itu, saya kehilangan semuanya. Itu tuh si Sarah yang nusuk bapaknya sendiri. Pantesan aja rambutnya begitu. Kayak stres berat ya Bu ya. Enggak, nanti kamu ditusuk juga. Ayo kita pergi. Kamu jangan banyak gerak-gerak dulu, ini nanti lukanya makin parah loh. Iya ya. Ya udah, kamu tenang aja ya. Nanti semua urusan biar aku yang beresin, oke? Kasih ya sayangnya. Sama-sama. Ayo Mas. Ya udah, kamu istirahat ya Mas. Aku keluar dulu ya. Sarah, kamu ngapain? Kamu mau ngurung kita berdua di sini? Tenang aja, kan aku yang bawa kuncinya. Sarah, kamu mau ngapain Sarah? Aku cuma pengen tahu gimana sih penampilan kamu kalau topengmu dilepas. Jangan-jangan papa kamu kena pelet deh, Sar. Pelet? Iya. Udah banyak yang bilang kayak gitu. Katanya kalau orang yang kena pelet itu bisa lupa anak, lupa keluarga, lupa semua pokoknya. Terus aku harus gimana, Rin? Aku cuma mau papa aku balik kayak dulu. Kayaknya kamu harus cari daun kelor deh. Dan nanti daun kelor itu kamu sabetin aja ke muka ibu tiri kamu. Daun kelor? Emang itu bisa ngilangin pengaruh itu? Iya, itu bisa jadi penangkal gaib. Dan orang tua dulu juga percaya kalau itu bisa mengusir pengaruh buruk, termasuk pelet. Semoga aja ini bisa ngilangin semua pengaruh buruk kamu, Magda. Bisa lawan aku Sarah. Mas! Mas, anak kamu membunuh aku, Mas! Mas! Kamu yang ngancurin keluarga aku. Pergi, Sarah! Jangan mendekat-dekat. Pergi, Sarah! Pergi! Mas! Mas Doni! Mas Doni, tolong! Magda, ada apa sih? Mas, anak kamu udah gila, Mas! Mau bunuh aku, Mas! Magda? Magda? Sarah! Sarah, buka pintunya! Sarah! Berhenti kamu! Tolong aku, Mas. Mas, dia mau nyakitin aku, Mas. Keterlaluan kamu, Sarah! Kamu nggak apa-apa sayang? Hah? Sakit, Mas. Takut.
Magda, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu udah aku pecat? Mas, kita kan udah nikah, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Kapan? Enggak, aku nggak inget. Aku nggak sadar, Magda. Karena dia udah guna-guna papa. Dia bacain mantra ke papa biar papa takluk dan nurut sama dia. Itu semua bohong. Dia yang iri sama aku. Aku cuma iri karena papa lebih percaya sama kamu. Dan ninggalin aku demi perempuan kayak kamu. Diam kamu. Besar perusak rumah tangga orang. Magda, awas kamu. Hari ini juga, kamu aku talak. Talak 3. Sekarang kamu keluar dari sini. Ayo keluar, cepat keluar. Kalian pikir kalian udah menang? Ini belum selesai. Papa akhirnya sadar, Mbak. Setelah semua kejadian itu, akhirnya beliau lihat semuanya jelas. Syukurlah Mbak. Akhirnya Papa bisa terlepas dari perempuan itu. Tapi malam itu juga, Papa tiba-tiba kejang-kejang. Meringis, nahan sakit. Kayak ada yang nyiksa dia dari dalam. Aku. Ini semua gara-gara kalian. Sarah, Doni. Sarah, aku nggak akan tinggal diam. Kamu pikir kamu udah menang ya? Kamu pikir kamu bisa hidup tenang dengan anak kamu yang kampungan itu? Aku akan bikin kalian menderita 2 kali lipat daripada aku. Ingat itu Sarah, Doni. Kita ke rumah sakit, Pak. Sabar ya, Pak. Papa disantet. Papa. Pak, bertahan ya, Pak. Papa. Ya Allah, tolong ya Allah. Tahu nggak, Don? Itu rambut siapa yang keluar dari mulut kamu? Itu rambut anak kamu, Sarah. Gila. Ini rambut ibu kamu, Sarah. Magda, tolong Magda. Berhenti Magda. Magda, stop. Apapun permintaan kamu, akan aku kabulkan, Magda. Aku mau semuanya. Aku mau rumah kamu, harta kamu, dan juga hidup kamu. Jangan, Pak. Aku rela mati daripada menerima semua permintaan manusia terkutuk itu. Iya, Magda. Baik. Aku akan kabulkan. Pintar kamu, Don. Sekarang kalian keluar dari rumah ini karena rumah ini milik saya sekarang. Akhirnya saya dan papa saya diusir, Mbak, dari rumah kami sendiri. Rumah yang dibangun dari nol sama papa dan mendiang mama saya.
semua harta hasil kerja keras mereka diambil dengan cara yang sangat keji. Jadi Mbak, pada saat itu benar-benar kalian sudah kehilangan segalanya. Iya Mbak, hidup kami benar-benar diambil. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Selamanya akan cantik. Sekarang gak akan ada yang bisa nolak aku lagi. Kamu tahu nggak? Katanya ya, kalau kita masuk salon ini tuh aura kita tuh cantik, bersinar lagi. Dan katanya bisa membuat rezeki makin lancar. Aduh, jadi penasaran deh. Mari, silakan masuk satu persatu ya. Saya duluan ya. Oke. Wah, aku nggak nyangka loh Mbak bisa cantik ini. Cantik itu hak semua perempuan. Tinggal kitanya mau atau enggak. Iya bener Mbak. Dan aku mau ngasih uang tip buat Mbak ya. Ini Mbak, silahkan diambil. Ya ampun, makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Magda, ini rahasia apa sih? Kulitnya glowing banget. Saya pengen cantik kayak Mbak. Makasih, Nek. Rahasianya rela melepaskan masa lalu. Ambil. Ini buat Mbak. Ya ampun, makasih banyak ya, Nek. Aduh Mbak, ini salon yang paling bagus yang pernah saya datengin. Makasih ya Mbak. Ya ampun, makasih banyak ya, Mbak. Datang lagi ya, Mbak ya, ke sini ya. Baik Mbak. Hati-hati.
Ya Allah, ini salon apaan sih? Kok serem kayak gini ya? Dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan setelah semua yang terjadi, saya kuburkan kembali rambut mama saya. Saya kembalikan ke tempat yang seharusnya. Supaya mama saya tenang di sana. Astaga Mbak Sarah, kisah kamu tuh sungguh luar biasa. Saya benar-benar gak nyangka seperti ini. Pahit, menyakitkan, dan juga mengerikan. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa Mbak Sarah sudah begitu berani untuk bersuara dan membagikan kisahnya. Walaupun itu berarti harus membuka luka yang begitu dalam. Demi para sahabat catatan hati perempuan. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak. Saya doakan supaya kamu akan selalu kuat ya Mbak Sarah ya. Amin. Dan kamu juga mendapatkan kedamaian dan limpahan rizki. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Pemirsa, setiap luka pasti meninggalkan bekas. Tapi bagi seseorang yang mampu untuk melawan dan memperjuangkan kebenaran adalah orang yang pantas untuk dihormati. Dan kini saatnya bagi Anda yang memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.